What is happening? Target! You're mine. Selamat datang kembali di Gatra Plot. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang penuh aksi, petualangan, dan kekuatan super yang tak terduga. Mari kita simak ulasan lengkapnya. Di Malaysia, Yelena Belova memimpin tim anti-hero dalam misi berbahaya untuk menghancurkan laboratorium yang terkait dengan proyek manusia Super Sentry dari grup OXX. Tujuannya adalah menyembunyikan keterlibatan direktur Cia yaitu Valentina dalam proyek tersebut setelah dijebak dan nyaris dibunuh. Dalam perkelahian dengan Yelena, ilmuwan itu secara tidak sengaja menembak wajahnya sendiri hingga tewas. My skeletal damage isn't what she thinks of. Lalu ia turun sebelum meledakkan gedung itu. Sementara itu di Washington DC, Buck Barnes yang mantan Winter Soldier dan kini menjadi anggota Kongres yang terlibat dalam persidangan untuk memakzulkan Valentina atas operasi rahasianya. Valentina membela dirinya dengan percaya diri, mengingatkan pengadilan tentang insiden Red Hulk dan menekankan bahwa dunia membutuhkan pelindung baru karena Avengers sudah tidak ada lagi. Dengan argumen yang kuat itu, Valentina berusaha membuktikan bahwa tindakannya memiliki tujuan mulia untuk melindungi dunia. Setelah misi di laboratorium, Yelena mengunjungi Alexei Shostakov, ayahnya. Di sana, ia mengungkapkan rasa lelahnya dengan dunia spionase dan kesedihan yang masih menghantuinya sejak kematian Natasha. Yang mana Natasha ini adalah kakaknya. Meskipun pertemuan itu memberinya sedikit waktu untuk bernapas, Yelena segera menerima tugas baru dari Valentina yang membawanya kembali ke dalam pusaran dunia yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Valentina memberi Yelena tugas untuk membawa Avastar yang memiliki julukan Ghost dari penjara Default. Namun saat Yelena tiba, ia langsung diserang oleh John Walker, seorang agen Amerika. It's simple, really. It's just one little target. Situasi semakin kacau ketika Antonia Dreykov yang seorang Taskmaster ikut campur, menciptakan pertarungan 4 arah yang intens di tengah kekacauan itu. Kemudian Avastar yaitu Ghost muncul dan mengambil kesempatan untuk menembak mati Taskmaster, mengubah dinamika pertarungan secara drastis. I'm Bob. Setelah pertarungan sengit, Yelena, Walker, dan Ava bertemu dengan Bob, seorang warga sipil misterius. Mereka baru menyadari bahwa Valentina telah menjebak mereka untuk saling bunuh demi menghilangkan para pembunuh bayangan dan menghancurkan bukti keterlibatannya. Ketika Ava mencoba menggunakan kekuatannya untuk menembus pintu, sebuah mesin supersonik mengintervensi dan melemahkan kemampuan Ava, membuat situasi semakin rumit dan membahayakan mereka semua. Walker berinisiatif menghancurkan mesin supersonik. Setelah itu, Ava berhasil membuka pintu dan mereka bertiga melarikan diri tepat sebelum ruangan itu terbakar. Saat melarikan diri, Yelena tidak sengaja menyentuh tangan Bob dan langsung diserbu oleh memori traumatis masa kecilnya di Red Room. Walker juga mengalami hal serupa saat menyentuh Bob. Ia melihat memori memalukan saat bertengkar dengan istrinya. Mereka kemudian menyadari bahwa Bob memiliki kemampuan unik untuk memproyeksikan kenangan orang lain melalui sentuhan, membuat mereka penasaran tentang siapa sebenarnya Bob dan apa kekuatan yang dimilikinya saat berada di dalam mobil. Mel memperlihatkan rekaman CCTV kepada Valentina, dan keduanya menyaksikan
sosok misterius yang diidentifikasi sebagai Bob Valentina. Penasaran dengan identitas sebenarnya dari Bob, dan Mel diminta untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai sosok misterius tersebut. Yelena, Ava, Taskmaster, dan Bob terus mencari jalan keluar yang memungkinkan. Ketika mereka menemukan bahwa satu-satunya jalan yang relatif mudah adalah melewati menara yang sangat tinggi, Bob mengusulkan ide untuk menaiki menara tersebut dengan cara adu punggung, saling menopang, dan mendaki bersama-sama. Bucky mendekati asisten Valentina, Mel, dan memberinya info kontak. Ia berharap Mel mau bekerja untuk orang yang lebih jujur. Mel kemudian menelepon Bucky dan setuju untuk menjadi informan, menyuruh Bucky untuk melacak teleponnya. Setelah mencapai puncak menara, Yelena dan timnya tiba-tiba disergap oleh pasukan Valentina. Meskipun demikian, mereka berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Ketika mencoba meloloskan diri dengan mengaku sebagai tim medis, rencana mereka gagal. Bob kemudian mengambil inisiatif untuk mengalihkan perhatian musuh dengan keluar dari mobil melalui pintu belakang. Pasukan Valentina langsung memburunya dan melepaskan tembakan beruntun ke arahnya. Meskipun Valentina sempat melarang. Yang mengejutkan, meskipun terkena banyak tembakan, Bob bangkit kembali dengan kondisi pakaian yang robek-robek. Namun, tubuhnya tetap utuh tanpa cedera serius. Tiba-tiba, tubuh Bob terangkat ke udara dan melambung tinggi ke langit hingga hampir tak terlihat. Setelah beberapa saat, Bob kehilangan kesadaran dan jatuh kembali ke bumi dengan kecepatan tinggi. Dampak dari jatuhnya Bob menimbulkan ledakan dahsyat yang memporak-porandakan area sekitar. Setelah kabur dari kejaran tentara bayaran, Yelena, Walker, dan Ava diselamatkan oleh Alexei yang menyamar sebagai sopir limo Valentina. Mereka terlibat dalam kejar-kejaran mobil yang sengit hingga Bucky ikut campur dan menggunakan granat untuk menghancurkan mobil musuh. Dengan rantai, Bucky membalikan limo dan menangkap musuh-musuh mereka. Namun, Bucky kemudian menembak limo yang ditumpangi Yelena dan kawan lawan hingga terbalik. Sementara itu, Valentina memanfaatkan kondisi mental Bob yang tidak stabil dengan menyentuh tangannya dan melihat memori traumatis masa kecilnya sendiri. Ia meyakinkan Bob bahwa sebagai sentri, ia memiliki kekuatan setara dewa. Dan Bob berjanji untuk mengendalikan kekuatannya. Kemudian di sebuah ruangan, Yelena dan teman-temannya disekap oleh Bucky. Namun, situasi berubah ketika Mel memperingatkan Bucky tentang rencana Valentina untuk membentuk pasukan pengamanan. Bucky kemudian memimpin tim baru yang dijuluki Thunderbolts untuk menghentikan Valentina di Watchtower. Tim Thunderbolts berangkat menuju markas Valentina dengan mobil box dan berhasil menghabisi semua tentara bayaran yang menghalangi jalan mereka. Ketika mereka tiba di markas, mereka bertemu dengan Valentina. Namun pertempuran menjadi tidak seimbang ketika sentri muncul dan membuktikan dirinya. Sebagai lawan yang sangat tangguh, mereka hanya dijadikan mainan oleh sentri baru ini. Semua serangan tim Thunderbolts tidak efektif melawan sentri, dan ia dengan mudah mengalahkan mereka. Bahkan mencabut lengan vibranium Bucky. Ketika Bob yang berubah menjadi sentri sakti ini berbalik akan menyerang Valentina, Mel datang dan menggunakan tombol pembunuh untuk melumpuhkan sentri. Saat Valentina dan Mel pergi, tubuh Bob diselimuti kegelapan dan berubah menjadi entitas mengerikan yang dikenal sebagai The Void. The Void di sini, teman-teman, artinya dimensi lain yang tidak terikat ilmu fisika, tapi memiliki kekuatan yang dahsyat. Kira-kira gitu, teman-teman. Kalau salah, mohon dikoreksi ya. Bahkan The Void sampai menyelimuti New York dengan kegelapan total, mengubah warga sipil menjadi bayangan mengerikan. Melihat ini, tim Thunderbolts bersatu kembali untuk menyelamatkan warga. Yelena
Yelena memutuskan untuk masuk ke dalam lingkup The Void sendirian untuk mencari Bob di dalam lanskap pikiran Sentry. Ia menemukan Bob yang terjebak dalam memori traumatisnya. Yelena mencoba menenangkannya. Dan tak lama kemudian, sisa anggota tim lainnya ikut masuk ke dalam The Void. Mereka semua bersama-sama memeluk Bob, memberinya dukungan emosional yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Tindakan ini berhasil menenangkan Bob dan menariknya keluar dari The Void, mengembalikan kota ke keadaan normal, dan membebaskan warga dari bayangan kegelapan. Setelah krisis berakhir, Bob tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi. Saat tim bersiap untuk menangkap Valentina, ia malah mengadakan konferensi pers dan memutarbalikkan fakta. Hahaha, bak pahlawan kesiangan. Ia mengumumkan bahwa pembentukan tim ini adalah rencananya sejak awal dan memperkenalkan mereka sebagai tim pahlawan super baru, The New Avenger. Di tengah sorak-sorai penonton, Yelena berbisik kepada Valentina, mengingatkannya bahwa kini Valentina lah yang berada di bawah kendali mereka, membalikkan keadaan dengan cerdik. Alexei pergi ke supermarket dan dengan bangga menemukan sereal Wheaties yang menampilkan The New Avengers di kotaknya. Namun, ia gagal meyakinkan seorang wanita untuk mengenali atau membeli sereal tersebut. 14 bulan kemudian, The New Avengers mendapatkan reaksi publik yang beragam. Bahkan Sam Wilson menuntut mereka karena menggunakan nama Avengers. Bob masih harus mengendalikan kekuatannya karena takut The Void akan kembali. Tiba-tiba, tim menerima peringatan tentang pesawat tak dikenal yang memasuki atmosfer bumi. Dengan angka 4 raksasa di sisinya, menandakan adanya ancaman baru yang mengintai. Begitulah ceritanya, teman-teman. Film ini menceritakan kisah segelintir orang dengan latar belakang berbeda yang dipaksa bekerja sama sebagai tim. Pahlawan super baru bernama The New Avengers. Setelah serangkaian kejadian yang diputarbalikkan oleh Valentina, tim ini dipaksa menerima status baru mereka di mata publik. Film The New Avengers merupakan sebuah karya yang menarik dengan genre action, adventure, dan science fiction. Dengan durasi 127 menit, film ini berhasil memadatkan aksi dan emosi dalam setiap adegan. Tagline, "Everyone deserves a second shot," menjadi tema yang kuat, menggambarkan perjalanan karakter-karakter yang berusaha mencari kesempatan kedua dan menebus kesalahan masa lalu. Anggaran sebesar $180 juta tampaknya telah digunakan dengan efektif, mengingat pendapatan yang mencapai $382 juta. Ini menunjukkan bahwa film ini telah diterima dengan baik oleh penonton dan mungkin memiliki potensi untuk sequel atau waralaba lebih lanjut. Meskipun film ini bagus dan lucu, tapi sebagai penonton kami menilai film ini pada pengembangan karakternya kadang-kadang terasa terburu-buru. Beberapa karakter mungkin memerlukan lebih banyak waktu layar untuk membangun kedalaman dan kompleksitas mereka. Namun, aksi dan efek visual dalam film ini patut diacungi jempol, memberikan pengalaman menonton yang memuaskan bagi penggemar genre ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang dinamika tim pahlawan super ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi yang positif ya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.